Hai guys, good morning. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Saya Willa, ini saya punya YouTube channel Mama Queen Houseplant. So hari ini saya mau buat sharing pasal satu houseplant yang sama, tapi satu yang normal punya, satu yang variegated punya. So the plant yang saya maksudkan is string of heart, which is salah satu indoor plant yang cantik, yang comel, dan juga for me sangat-sangat menarik as a trailing plant lah. String of heart, which is saya ada dua jenis di sini. Yang kanan ni saya punya normal string of heart, and then di sebelah kiri ni saya punya variegated string of heart, which is dua-dua pun saya buat check up tadi, perlukan sedikit attention. So dalam video ni saya mau cover dengan kamu orang guys, macam mana dia punya light requirement, soil requirement, water requirement, dia punya fertilizer requirement, dan juga cara propagation orang. So stay tune kamu orang dari first sampai ke hujung video ya guys. So first thing yang saya mau cakap pasal dia punya light requirement. Untuk normal punya variegated So untuk normal punya string of heart, dia lihat light requirement dia boleh dari bright atau medium punya light lah. Tapi basically if kita bagi dia lebih bright light, apa yang saya perasan dia punya daun ni akan lebih gelap. Tapi kalau kita simpan dia kurang pencahayaan macam medium light, dia punya daun ni akan lebih macam pale, akan lebih pucat sedikit lah. So kalau kamu growing ini house plant ni, string of heart ni indoor, pay attention juga dengan dia punya light juga lah. Sebab dia medium to bright should be fine. Dia memang fine lah for me. Yang ini actually saya memang simpan dia betul-betul dekat dengan saya punya tingkap. So every morning sampai ke petang, asal ada cahaya, dia orang memang akan dapat full light lah. So dia orang memang, so far saya tengok dia orang memang okay dan memang happy lah. Dia masih tidak full lagi sebab ada few yang saya sudah cabut masa dia sampai last year tu kan, di tengah-tengah tu dia macam too much overwater. So yang mana-mana yang overwater tu semua saya cabut, and then saya kasih biar mana yang kering saja. So yeah, for the variegated punya pula, dia punya light requirement untuk yang jenis variegated ni memang kena bagi dia bright, sangat-sangat bright light. Because even kalau dia cahaya pagi yang terus-menerus pun diorang ni masih okay lagi diorang suka. Diorang tidak ada masalah untuk sunburn ke apakah, diorang memang steady saja. So untuk yang variegated string of heart ni, bila kita bagi dia full light, bright light, apa yang saya perasan dia punya colorful, yang pinkish ni lagi cantik guys, lagi cantik, lagi meriah. Lepas tu kalau tidak cukup cahaya, saya pernah try dorang ni masa mula-mula sampai saya simpan dia belakang sikit bah, sebab saya macam mana masa dia sampai tu macam saya takut mau bagi dia cahaya yang direct sun, sebab variegated kan susah mau dapat ni di sini. Jadi saya perasan dalam 2 minggu dia tu macam dia tidak berapa puas hati, dia tidak minat betul dia punya position tu kan. So on the spot saya kasih pindah dia betul-betul tepi tingkap. Saya buat research sedikit lah pasal dia lebih suka kalau kita bagi bright direct light. So dia tidak masalah juga untuk tu perkembangan kalau kita bagi dia bright light. So yeah, tengok tu dia punya bila kita bagi dia bright light kan guys, dia punya, mana sudah kamera saya, dia akan begini nah, cantik betul dia punya color pink ni. Ini daun baru dia, sangat pink. Yang di tengah-tengah dia tu ini
nampak gak guys? Sorry guys, saya tidak pandai kasih tengok dikit menurut ini. Betul-betul putih nih, putih habis. Yang mula-mula masa dia sampai, dia punya putih tu macam half and half dengan dia punya hijau di tengah-tengah. So bila saya bagi dia bright sun tu kan, bright sun, baru dia cantik dia punya pertumbuhan. So ya, itu dari segi light requirement. Dari segi soil requirement, actually kedua-dua ni string of heart, dorang punya soil requirement kita boleh guna sejak tu aeroid potting mix. Yang penting dia well drained. Dia orang memang okay sudah. Tapi saya punya string of heart ni, dua-dua ni masih dalam kokopit. Masih dalam kokopit punya ni. Sebab dua-dua pun masih dalam nursery punya pot. So both of them memang masih dalam kokopit punya mixture. Saya tidak tukar lagi sebab saya tidak plan mau tukar diorang lagi. Mungkin dalam 2 tahun lagi lah mungkin saya akan tukar sudahlah. Sebab bila sudah lama sangat tu memang kena tukar sudah diorang punya soil mix untuk bagi diorang nutrisi yang fresh lah, bagi yang fresh untuk diorang punya soil. Saya personally recommend untuk growing diorang ni indoor instead of outdoor. Tapi actually boleh juga outdoor, cuma transition daripada indoor ke outdoor kalau kamu mau buat, pay attention lebih kepada dia punya light. So kalau bawa pouch kereta tu mungkin okay lagi lah. Untuk variegated punya mungkin dia tidak masalah. Tapi kalau untuk yang normal punya string of heart, kalau mau buat transition dari indoor ke outdoor, tapi yang outdoor tu dia punya light tu terlampau bright sunny, mungkin dia ada problem sikit dari growing process dia nanti lah. Untuk water requirement pula, ini string of heart ni, diorang ni semi succulent juga kan, antara plant semi succulent juga, which is diorang tidak suka overwater. Diorang sangat-sangat tidak suka dan diorang sangat-sangat anti overwater. So diorang instead of kita overwater, diorang lagi suka kalau kita underwater. Sebab bila kita overwater, dia punya high chances untuk diorang root tu sangat tinggi. Tapi kalau kita underwater pula, ini based on my experience kan guys, sorry ya. Bila kita underwater pula, bila diorang kering, for example yang ini dia sudah curly kan. Kalau kamu nampak guys, saya tidak tahu kalau kamu boleh nampak dengan jelas. So I try my best untuk kasih tengok kamu lah dia punya sampel. So macam yang ini, dia sudah terlampau berkedut, and then bila saya picit dia punya daun ni, dia tidak berapa plump, dia macam ada lembik sedikit. So itu saya punya signal untuk siram diorang. So bila diorang semua dia punya daun, saya akan check tu dari bawah. Dah bawah ni kan dia sudah nampak bergulung, tapi yang di dalam ni saya akan check lagi kalau dia masih plump kan. So saya boleh ke belakang sedikit, macam saya boleh macam hari ni saya cek semua daun di bawah ni sudah bergulung, tapi yang di dalam ni saya cek dia masih plump, dia masih tebal. So saya akan tunggu dalam 2 hari lagi macam tu, baru saya siram. Sebab diorang tidak suka ni kalau kena overwater sangat. Diorang cepat untuk root. Tapi ya bila sudah semua saya rasa you ready to siram, so saya akan bagi diorang betul-betul siraman yang full betul. Saya siram di atas, and then saya kasih biar dulu dia punya air jatuh, and then sudah tu lepas 15 minit macam tu, saya akan datang balik siram lagi dia. Lepas tu sudah siram dia, buat lagi step tu, saya akan ulang 2 ke 3 kali. So bila saya puas hati diorang punya siraman tu, baru saya stop. Sama juga dengan saya punya variegated string of heart, dia punya signal sama saja for me, tidak beza untuk string of heart.
dari siraman, kalau macam saya malas mau siram diorang, satu kali siram and then datang lagi 15 menit, saya siram dua-dua sama-sama satu kali, lepas tu saya simpan di besen tuh saya kasih penuh yang diorang sampai sini, diorang lah enggak lah sampai sini kan, sampai sini saya bagi diorang sendiri yang minum tuh air, serap tuh air macam tu. So after macam 2 jam macam tu, baru saya angkat lah diorang, baru saya angkat, kasih kering, kasih habis air dia, dan saya gantung balik tempat asal dia, tidak masalah. Sepanjang saya buat macam tu sama diorang, alhamdulillah diorang happy. Tapi kalau saya pernah ada satu pot, saya tidak lagi, saya nampak sedikit nih sudah ada gulung-gulung kan, saya tidak cek yang atas dia nih masih plump, saya terus siram, buruk guys semua, root semua. Jadi ya, dari sana saya learn my mistake, and then saya tahu sudah macam mana mau jaga dorang, and macam mana mau siram dorang punya cara teknik penyiraman yang betul. So ya, macam itulah saya buat. Kadang-kadang saya lupa dorang, as I mention di awal video tadi, saya tidak masukkan dorang dalam any video saya yang sebelum ni, sebab actually bukan apa, saya lupa guys. Kadang-kadang saya lupa dorang ada di sana. Ada di sana bila saya buat check up pagi je tu baru saya perasan. Tapi kalau saya buat macam ada video kan, saya kadang pandai lupa dorang. That's why dalam kadang 2-3 minggu saya memang skip siram dorang, tapi dorang doing perfectly fine, tidak masalah. So tapi itulah, bila saya sudah perasan, saya teringat dorang, and then all the leaf tu macam curling and then tidak plump sudah, memang on the spot saya akan siram lah. Saya tidak tunggu lagi lah macam tu. Dia punya soil tu kan guys, kalau macam kita ragu-ragu ataupun was-was tidak tahu mana satu mau pakai, paling senang kita guna saja tu cactus soil mix. They will be okay sudahlah, tidak masalah. Kalau mau guna coco peat pun okay saja, tidak juga masalah. Sebab saya perasan saya punya yang dua-dua ni masih dalam nursery punya pot ni kan, masih dalam coco peat. Saya belum tukar lagi. Cuma itulah masalah coco peat, dia tidak nutrisi. So bila tiada nutrisi, we go to the fertilizing punya part lah kan terus. So bila tiada nutrisi, cara dia bila kita mau kasih fertilizer diorang ni, masa siram. So depends on kamu, depends on kita, macam mana kita mau bagi diorang punya pembajaan. Either kamu mau guna itu Osmocote atau yang slow release fertilizer. Tapi kalau saya, untuk saya punya string of heart, both of them, saya guna liquid fertilizer. So bila saya siram diorang, contohlah dalam sebulan, macam bulan ni saya tidak siram kasih sekali campur dengan saya punya liquid fertilizer. Saya akan make sure next month, bila ada siraman seterusnya, saya campur sedikit diorang punya liquid fertilizer dalam diorang punya air. Then saya buat macam tu lah. Even though kalau macam saya siram dia, kalau macam saya rendam diorang kan, lepas saya siram and then saya rendam, yang air rendaman tu pun saya akan simpan liquid fertilizer. Sikit pun jadilah, sikit je. Jangan banyak, sebab kita tidak mau diorang burn, diorang punya daun burn, sebab burn, yalah. Kita tidak mau dia punya daun efek terbakar sebab over fertilizer. Tapi for me, untuk houseplant, paling senang is liquid fertilizer. Paling senang, paling safe liquid fertilizer lah. Tapi paling pemalas punya kerja macam saya kadang-kadang certain of saya punya houseplant, especially yang philodendron, and also saya punya monstera, memang saya guna saya guna Osmocote sudah sekarang. Malas sudah saya guys. Saya malas. Saya tengok orang pun kadang-kadang kalau saya rajin baru semua saya pergi check up. Kalau saya malas tu tiada tu saya kasih biar-biar saja. Jangan ikut saya, malas. So dari segi propagating pula, orang ni paling senang. Paling lah senang ni guys.
kalau kita punya string of heart tu sangat-sangat panjang, sangat-sangat panjang. Diorang ni boleh dari segi water propagation boleh, soil propagation pun boleh. Tapi saya sendirilah personally, saya suka propagation method saya is sphagnum moss. So saya buat macam ni, di bawah ni saya simpan leca, di atas dia saya simpan sphagnum moss. Teknik ni saya ada tengok daripada ada satu orang kawan sharing, dia buat macam ni. Dia punya percentage untuk cepat dia punya propagation tu best lah. Saya tengok best, memang best saya tengok. So saya try tu teknik. So just sphagnum moss pun pernah juga saya cuba. Cuma masalahnya bila dia sudah kering, dia tiada dia bila dia kering lah tu. Tapi kalau saya guna ni leca di bawah and then di atas saya simpan tu sphagnum moss, bila kering saya boleh tambah sedikit air saja. So saya tidak payah risau, saya tidak berapa risau itu sphagnum moss terlampau kering, terlampau basah, terlampau wet. Sebab bila terlampau wet actually tidak bagus juga untuk dorang punya propagation, perkembangan. So that's why saya simpan leca di bawah. So bila saya siram diorang, itu air dia di bahagian leca saja, dia tidak sampai to sphagnum moss. Cuma bila dia buat proses kondensasi, dia punya peluh tu baru to sphagnum moss akan ada sumber air sedikit hasil daripada proses kondensasi itulah. So propagation dia macam saya mention tadi, bila kita punya string of heart ni dia panjang sampai 7-8 kaki, tidak masalah lah kita potong saja diorang, potong panjang sikit, lepas tu cabut daun yang di bawah tu, then kasih masuk dalam air. Itu water propagation punya method. Tapi kalau kita tidak mau water propagation, sebab kita punya mungkin macam ni, pindik-pindik macam saya punya ni, pindik lagi, baru 1 kaki. Actually dulu dia panjang ni, dia banyak, tapi saya buat propagation kan, sebab dia punya yang ke bawah tu sudah tidak berapa sehat dia punya batang. So saya on the spot potong. Saya buat butterfly method. Butterfly method ni potong dia di internode dia. Gimana node, kita kena cari dia punya node dia. Node dia tu di mana keluar tu daun, di situlah node dia. So kalau kamu mau potong guys, potong sini, potong ke sini, potong sini, potong sini. Lepas tu letak saja di atas sphagnum moss. Atau kalau kamu mau letak atas soil, saya tidak pernah try butterfly method dekat soil. Tapi untuk sphagnum moss itu memang sentiasa saya cobalah. Saya tidak tahu macam mana progress kalau dekat soil. Tapi mana tahu kalau kamu ada, mana tahu guys, kamu pernah cuba butterfly method dekat soil, macam mana teknik dia. Bolehlah komen, sharing tips kamu di komen di bawah ya guys. Mau juga tahu macam mana kalau soil punya propagation method untuk ni. Mau juga tahu macam mana butterfly method ni sukses bila kita buat propagation dekat soil kan. So far untuk sphagnum moss punya propagation butterfly method semua memang successful lah untuk saya, alhamdulillah. So itu dari propagation dia. Sama juga teknik dia dengan ini variegated punya memang sama lah, sebab orang ni kan adik-beradik. Bezanya dia ni yang pink ni pink putih, yang ini pink hijau. Tapi bila kita punya string of heart ni dia sudah terlampau panjang, dia akan ada satu bulb tau. Dia ada satu bulb dia tu di in between ini daun dia juga. Itu bulb kalau kita potong itu bulb dengan sekali dengan dia punya nugan, paling senang sudah tu. Di sana lah tu dia punya puncak keluar segala tu. Semua dia puncak segala keluar segala dia punya akar. Sebab ini bila kita propagate, diorang guna butterfly method, daun-daun ni kan guys, bila dia sudah lama di dalam tu kita punya propagation box, kamu akan perasan ada satu bulb juga tu yang akan keluar. Itu bulb actually itulah tempat dia punya akar, itulah dia punya macam caladium punya bulb.
Di sana lah juga dia puncak dia, akar dia, dan tempat dia mau keluar daun kan. Itulah tuh, begitulah tuh guys bab dia. So iya. So dari segi reporting pula, diorang suka root bound. Diorang suka bila sudah root bound, then baru kita report diorang. Ataupun bila sudah macam kita rasa kita mau tukar sudah nih dia punya pot, teruskan saja, tidak juga masalah. Tapi saya punya nih dia belum full lagi, so saya tidak rasa macam saya mau tukar lagi. Saya kasih biar dulu ada di sini sampai dia betul-betul lush, betul-betul penuh, berjuntai habis, baru saya kasih pindah. Ya, saya mention mungkin dalam 1 ke 2 tahun lagi lah baru saya tukar repot diorang. Mau guna apa punya pasu. Since diorang tidak suka overwater, so I think terracotta is the best option untuk kita simpan diorang dalam pasu yang baru lah. So ya, sebab bila kita guna plastic pot, diorang hold itu moisture kan. Tapi kalau kita guna terracotta pot, diorang release the moisture, so dia cepat kering. Cuma itulah bezanya bila kita guna terracotta pot, kita kena tengoklah diorang punya kecepatan diorang haus tuh mungkin tinggi lah. Ya, tapi depends lah guys, tengoklah, ikut kamu lah, mana kamu suka. Kalau kamu jenis yang hari-hari memang di rumah, hari-hari memantau tuh kan mungkin tidak masalah lah. Tapi kalau macam saya nih yang jenis rajin berjalan, jarang di rumah, so I think for me plastic pot will be the best one untuk saya. Sebab tidaklah saya bila saya berjalan tuh kan saya risau, alah macam mana lah orang tuh haus ke apakah mau disiram, dah pasal-pasal mau suruh adik saya datang rumah lagi untuk tolong siram diorang. Yep, itu dia guys. So itu saja saya sudah cover lighting punya requirement, soil requirement, water requirement, propagation punya cara, and also fertilizer macam mana, dan juga reporting kan. So yeah guys, itu sahajalah perkongsian saya hari ini berkenaan pasal ini 2 houseplant, which is sangat-sangat saya suka. Saya tidak sabar tunggu dia orang membesar, cantik, panjang dan berjuntai. Cantik dia orang ni, sangat cantik. Yang best nih kalau dia sudah panjang kan guys. Kita mau berkongsi houseplant sama kawan-kawan ataupun member-member plant community pun senang kan. Sebab ya, as you know, harga houseplant sekarang bukan murah atau mahal. Yang ini pun saya beli dulu 20 saja, 20 ringgit. Sekarang 40 something macam itulah. Yang ini saya beli dengan at plantery. I don't remember the price. I think 30 something 39 kah, 45 kah, something like that lah. Ya. Tapi tengok bakit kan diorang comel. So guys, itu sahaja perkongsian hari ini. So guys, kalau kamu ada sharing ataupun info, tips yang kamu mau share pasal dia punya propagation di soil directly, saya tidak pernah coba, please komen di bawah ya guys. Saya mau tahu juga macam mana dia punya perkembangan kalau kita propagate diorang dekat tanah. So itu sahaja guys. Thank you so much kamu yang tengok video saya dari awal sampai hujung. If kamu orang suka saya punya konten video hari ini pasal ini cute plant, why not tekan butang like untuk ini video guys. So sekiranya guys kamu belum subscribe lagi saya punya YouTube channel, why not tekan butang subscribe supaya kamu dapat tengok lebih lagi planty konten daripada saya selepas ni. That's all for today's video. Thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum. Stay safe kamu orang.